Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial sebelumnya kita sudah mengedit di view yang di bagian admin, yang dimana kita sudah membuatnya. Di sini di bagian sini kita sudah membuat sampai di kebersihan. Selanjutnya di sini kita akan membuat di bagian riwayat rekam medis di pasien. Kita akan menampilkan tabelnya di bagian sini untuk riwayat rekam medisnya. Selanjutnya di sini kita pilih script kita keluar dulu. Kita lihat dulu di sini. Di sini kita di bagian pasien user interface di riwayat rekam medis.php. Jadi di sini dulu dari admin, terus kita ke bagian pasien, terus di user interface di bagian riwayat rekam medis. Di sini kita akan membagi dua kolom. Jadi kita akan pakai grid. Jadi kita langsung saja class name row detektif, div class name class m plus tutup sambil di kelas di sini kita baginya itu sebelah kirinya itu 4, sebelah kanannya itu 8. Kan jumlah panjangnya itu kan kita 12, jadi kita bagi 2, 4 dengan 8. Ini di sini kita refresh dulu. Nanti di bagian kiri sini saat kita pilih rekam medis, dia akan tampilkan riwayat rekam medisnya. Selanjutnya kita klik pada riwayat rekam medis. Di sini dia akan menampilkan tabel untuk riwayat rekam medisnya. Maaf, singkatnya begini. Saat kita pilih di bagian rekam medis, terus saat kita pilih pada riwayat rekam medis, di sini dia akan muncul daftar rekam medis. Selanjutnya di bagian saat kita sudah pilih daftar rekam medis, di sini dia akan tampilkan detailnya untuk riwayat rekam medisnya. Di sini kita kembali dulu. Sebelum kita lanjut, di sini kita ke bagian database yang hitam. Di sini kita bisa lihat di bagian rekam medis. Di sini ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, jadwal karyawan, ID poli, ID karyawan dokter, keluhan awal, ID karyawan perawat pemeriksa, tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, terus dan seterusnya sampai di jenis perawatan, nama sakit, status perawatan, dan sampai di metode pembayaran. Di sini metode pembayarannya itu kita pakai 1 dan 2 saja, 1 dan 0. Jadi di sini kita ubah dulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat di bagian struktur saja. Di sini kita tulis di notepad, ini mana kita mau menampilkannya itu apa saja.
Jadi yang pertama itu kita mau menampilkan ID rekam medis. Terus ada ID pasien. ID pasien ini kayaknya tidak perlu kita tampilkan, dimana kan sudah otomatis yang login itu pasien siapa. Nah, seperti itu mungkin. Jadi selanjutnya kita mau menampilkan juga tanggal pelayanan. Terus kita mau menampilkan juga ID poli. Selanjutnya nama poli. Terus ID karyawan dokter. Dokter siapa yang memeriksanya maksudnya. ID karyawan dokter. Terus selanjutnya nama dokter. Kita mau menampilkan nama dokter juga. Terus kita juga mau menampilkan status pembayarannya. Jadi status pembayaran. Terus selanjutnya dengan yang terakhir kita mau menampilkan metode pembayaran. Oke, sini kita langsung saja di bagian SQL. Kita langsung saja select. Di sini kita rekam medis. Terus yang tadi yang pertama ada ID rekam medis. Terus di rekam medis kita berekam medis itu kita mau menampilkan juga tanggal pelayanan. Terus rekam medis. Di rekam medis itu ada ID poli. Terus di poli kita betuli itu nama poli. Terus selanjutnya rekam medis itu ada ID karyawan dokter. Selanjutnya di karyawan kita menampilkan namanya itu cuma nama. Terus rekam medis kita mau menampilkan status perawatan. Terus rekam medis itu ada metode pembayaran, mana from dia dari tabel rekam medis. Terus ada tabel poli. Terus yang terakhir ada tabel karyawan. Ini mana where rekam medis. Di sini kita bisa lihat yang sama itu ada ID karyawan dokter. ID karyawan dokter harus sama dengan di tabel karyawan titik ID karyawan. Terus ada N, ada poli. Di rekam medis itu ada ID poli, dimana dia harus sama dengan di tabel poli titik ID poli. Terus order by rekam medis. Sini kita tampilkannya itu berdasarkan tanggal pelayanannya. Selanjutnya kita klik go.
Di sini kita bisa lihat dia sudah menampilkannya itu dengan pulih, terus tanggal terbarunya, terus di sini kita tampilkan tanggal pelayanan itu tanggal paling terbaru ya, dan juga ada nama dokternya. Sebenarnya di sini tunggu. Di sini kita ulang dulu. Oke. Di sini untuk status perawatannya itu artinya surat yang status perawatan ini kenapa dia tanggal, karena kita mau tampilannya itu adalah surat selesai perawatan. Jadi itu status perawatannya itu jadinya tanggal. Oke, selanjutnya di sini kita mau buat metode pembayarannya itu jadi cash atau transfer. Di sini ada 0 dengan 1. Jadi di sini kita edit. Jadi di sini kita copy saja. Oke. Terus kita ubahnya tuh di bagian metode pembayaran. Sini kita pakai if terus kurung rekam medis titik metode pembayaran, itu dia sama dengan 1, maka itu artinya tunai. Jika tidak, maka itu adalah transfer. Oke. Terus tutup kurung US metode pembayaran. Oke. Kita Ctrl A, C, terus kita pilih buku. Oke. Di sini dia sudah tampilkan untuk metode pembayarannya itu ada transfer tunai dengan tunai. Sini kita simpan dulu query-nya. Jadi kita kembali ke bagian scriptnya kita. Di sini kita buat display tabelnya itu di bagian view, terus di riwayat rekam medis. Selanjutnya kita ke bagian file kita di folder script, kita ambil display tabel dinamis. Ctrl A, C. Di sini kita paste di sini. Selanjutnya kita lihat dulu di bagian sini itu ada ID rekam medis. Ini ada nama poli, terus ada nama dokter, C. Selanjutnya ada status perawatan, terus
yang terakhir metode pembayaran. Oh iya, di sini kita lupa tanggal pelayanan. Sini kita pakai tulisannya. Terus selanjutnya di sini tambahkan THP variabel nomor 1. Terus ini ubah jadi variabel nomor, itu dia auto increment. Terus sini kita ganti dengan tanggal pelayanan, terus ada nama pulih, terus ada nama, terus ada status perawatan, terus ada metode pembayaran. Oke, di sini lanjut. Di sini kita lupa ID rekam medisnya di bagian B, itu ID rekam medis. Terus kita copy yang query yang ini, C, terus kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita panggil di bagian riwayat pendaftar, riwayat rekam medis di bagian yang sini. Pertama ini datanya PHP include, dia perlu 1 kali masuk di folder view, terus di riwayat rekam medis .php. Sini kita coba testing. Sini metode pembayarannya tuh terusnya kita ubah di sini, yang ini yang 8, terus yang ini yang 4. Oke, kita coba refresh ulang. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, di sini kita coba. Sini kayaknya ada kesalahan. Kita lupa pakai nomor juga ya di sini. Di rekam medis, riwayat rekam medis. C,
C. Ini kita ganti dengan nomor. Coba ulang. Oke, sudah. Terus kita buat coba status perawatan ini jadi 0. Jadi rekam medis. Kita lihat di struktur, di bagian status perawatan di sini sudah 0, status perawatannya itu 0. Terus kita kembali dengan tanggal kontrol nya juga 0. Kita kembali ke browse. Kita coba ubah yang ini. Coba kita ubah ini jadi 0. Terus satunya jadi 0. Jadi 0 saja. Terus ini juga jadi 0. Oke. Dan ini juga. Sini kita coba refresh. Sini dia tidak mau kita ubahnya itu jadi 0 ya. 0. Di sini kita lanjut saja dulu. Coba kita testing ulang. Di sini dia sini dia tidak bisa ya. Di sini kita lanjut saja. Untuk yang 0 tetap kita pakai 0. Di sini saya cuma pakainya itu 2 saja. Yang 0 ini dengan 0, apakah nanti dia bisa atau tidak. Jadi kita coba testing. Kita buat supaya dia untuk status perawatannya itu, dia kalau 00 itu berarti dia masih dalam perawatan. Jadi di sini kita ke SQL, kita coba tes lah. Kita ambil yang query yang ini, setelah Ctrl C, terus letakkan di sini. Selanjutnya di status perawatan, sini ya, status rekam medis di status perawatan itu jika dia sama dengan
000 garis datar, terus itu berarti dia dalam perawatan. Itu. Jika tidak, maka dia tetap rekam medis, tetap status perawatan. Terus status perawatan. Oke, ya kita kontrol, Ctrl C, terus coba kita go. Oke, di sini masih error. Medis status perawatan sebenarnya itu dalam perawatan. Terus koma, oh ya, di sini mau pakai koma ya. Coba kita ulang. Oke, nah tunggu kita copy dulu. Di sini nolnya tuh dia tidak mau berubah ya, jadi saya ganti saja di bagian nolnya itu ini saya ganti pakai tanggal saja. Kita coba tes dulu. Oke, ini nanti yang kalau jika status perawatannya itu atau masih 00 itu berarti dia dalam perawatan. Jadi di sini tuh kita coba tes ulang lagi untuk edit ulang. Di sini saya editnya tuh secara manual satu-satu. Jadi coba kita tes lagi ya. Ini kita ubah. Oke. Ini cantik gitu. Oke, di sini sudah berhasil untuk kita buat jadikannya itu 00. Jadi di sini coba kita buat ulang, jalankan ulang. Oke, sudah. Jadi di situ saya ubahnya tuh secara manual ya. Kalau secara yang tadi kita langsung ketik tadi, kayaknya dia tidak bisa ya, dia tidak mau. Jadi di sini nanti untuk status perawatannya itu jika kalau dia tampilnya itu tampilkan tanggalnya itu 0000,
nol seperti ini, itu berarti dia tampilkan status perawatan itu dalam perawatan. Kalau jika tidak, berarti dia akan tampilkan tanggal untuk dalam perawatannya. Selanjutnya di sini kita pakai scripting kita ganti yang query yang ini dengan query yang kedua. Terus kita paste di sini. Kita lihat dulu. Oke. Terus kita coba balik ke sini, kita coba refresh. Oke. Tampilannya itu seperti ini dalam perawatan. Terus ditampilkan juga tanggalnya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian. Selanjutnya di sini kita ubah tanggalnya itu berdasarkan sesuai, misalnya tanggal 20 atau tanggal 14 Maret 2003. Kita ubah pakai long date. Di sini kita ke bagian sini, kita pakai LDate, terus tutup. Kita coba testing. Kita lihat dulu bagian indeks, terus coba di aset. Ya di sini di nav ini kita sudah panggil atribut globalnya, jadi dia langsung terbaca. Oke, makanya dia langsung terubah. Oke. Terus di sini untuk nama dokternya itu kita tidak ubah karena ini ada gelar-gelarnya, jadi kita tidak perlu ubah lagi. Oke, selanjutnya di sini kita coba logout. Terus coba kita masuk ulang yang tadi pasien kita. Terus kita login coba di rekam medis. Oke, di sini kita bisa lihat seharusnya Lodiana ini dia belum melakukan, emangnya dia sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 kali? Kan tidak mungkin. Jadi kita lihat coba di rekam medis. Di bagian rekam medis, di sini lihat ID pasien yang satu ini, yang pertama itu di sini kita lihat, bisa lihat pasien ID pasien satu kan Lodiana. Terus di sini kita bisa lihat mana ya? ID pasien yang satu. Di sini ID pasien yang pertama itu dia baru melakukan pemeriksaan itu baru 1 kali. Jadi kita buat itu, coba kita tambahkan juga dengan ID pasien. Jadi di sini Ctrl V, di sini kita tambahkan di bagian sini dan rekam medis. Di rekam medis itu ada ID pasien, terus dia harus sama dengan di tabel pasien titik ID pasien. Terus di sini ini rekam medis titik ID pasien, ada ID pasien, misalnya ID pasien itu 1. Kita coba tes. Terus kita coba go. Oke, di sini dia tampilannya itu Lodiana yaitu dia baru melakukan perawatannya itu baru 1 kali, atau pemeriksaannya itu baru 1 kali. Oke, di sini kita lanjut. Di sini di query-nya itu dia sudah menampilkan yang ID pasien itu yang 1. Jadi kita di sini kita mau buat supaya saat dia login itu dia masuknya itu pasien yang ada login itu.
misalnya atau Lodiana atau Safa gitu, yang berdasarkan pasiennya. Misal dari login di sini dia tampilkan nama pasiennya, terus untuk riwayat rekam medisnya itu dia hanya tampilkan untuk pasien yang login itu. Jadi di sini di bagian riwayat rekam medis yang di user interface, dimana di sini kan untuk yang kontrol kunci halaman ini dia untuk mengunci halamannya. Terus di bagian bawah sini kita akan tambahkan script dimana cari data di halaman lain. Ini kita copy scriptnya ini Ctrl C, terus kita paste di bagian sini. Di sini. Ini sini. Tutup. Oke, di sini kita di sini variable pasien, terus di sini session, kita pakai session. Terus nama file itu username pasien. Untuk file data MySQL-nya itu di sini tolong kita hapus dulu. Di sini select ID pasien, kita mau mencari ID pasien yang login masuk from pasien. Nama file itu where, ini dia masuknya itu menggunakan email, jadi dia mencarinya itu email. Terus di sini variabelnya itu ya pasien. Terus ini pasti dia ditemukan ya, jadi kita hapus dulu. Ini kita hapus. Ini variabel ID pasien itu sama dengan D1. Kita pakai D1 saja, data 1. Oke, ini dia menampilkan ID pasien. Oke, sini kita coba jalankan, coba refresh. Dia masih salah nilai 7 ya. Coba di sini kita tambah 1. Oke. Sudah, coba kita refresh ulang. Oke, di sini sudah. Tapi di sini dia masih tampilkan. Oke, di sini kita lupa ya, belum tampilkan query yang tadi kita buat di sini. Kita Ctrl C. Terus kita ke bagian sini, kita di bagian riwayat rekam medis di yang view ya. Tadi kan kita edit di user interface nya. Jadi kita ganti ini. Kan kita percobaannya itu dengan ID pasien yang ID pasien yang 1 di rekam medis. Jadi kita coba refresh lagi ulang. Di
sini dia sudah tampilkan ID pasien yang satu dengan ID rekomendasi yang pertama. Jadi selanjutnya kita mau menampilkannya itu nama pasiennya itu di sini. Jadi kita ganti yang ini jadi gitu. Sini itu ya. Kita copy yang ini ID pasien, variabel ID pasien. Terus di bagian yang satu tadi Ctrl V di sini. Oke. Kita coba refresh ulang. Oke. Terjadi. Ini sudah terjadi. Kita mau di sini supaya tampilkan nama pasiennya itu di bagian sini. Jadi kita ke bagian user interface, itu dia di nav ya. Jadi di asset terus di nav. Di sini kita tambahkan ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita hapus. Oke, seperti ini ya. Terus kita enter dulu. Kita ke bagian riwayat rekam medis di user interface ini. Terus kita ambil yang script yang ini. Kita copy. Terus kembali ke nav. Kita paste di bagian sini. Terus di sini tab user patient, terus select ini kita ganti dengan dia menampilkannya itu nama pasien. Di bagian database, di bagian pasien itu itu nama saja. Terus from tabel pasien where email, di login ke email, terus di sini tekan nama. Kita coba refresh. Oke, ada yang salah gitu. Seharusnya yang ini kita ganti dengan echo ya. Coba kita tes ulang. Oke, sini dia sudah menampilkan nama pasiennya. Oke, di sini kita mau juga supaya menampilkan jenis perawatannya, di mana dia rawat inap atau rawat jalan. Nah, sini kita coba lihat dulu rekam medis. Nah, jenis perawatan ini dia rawat inap atau rawat jalan. Jadi di sini di riwayat rekam medis yang di view, kita mau menampilkan juga sini select rekam medis titik jenis perawatan. Terus yang ini di sini kita ganti jadi jenis ya, jenis perawatan. Terus yang ini kita copy Ctrl C. Terus ya, ini bukan jenis perawatan ya, selesai perawatan. Ini kita copy jenis perawatan. Terus yang ini kita copy Ctrl C. Terus Ctrl V di sini kita ganti ini dengan jenis perawatan. Oke, selanjutnya coba kita testing. Kita refresh. Oke. Di sini jenis
perawatannya itu seharusnya ini jenis perawatannya itu 2 ya, karena dia dalam perawatan berarti dia rawat inap. Baik ya, saya ubah di sini dulu. Jadi kita lihat dulu yang ID pasiennya itu 1, berarti yang urutan ke 1, 2, 3 itu dia, 1, 2, 3. Ini kita ganti dengan 2. Terus coba kita refresh. Oke, selanjutnya kita buat query-nya itu seperti gimana? Di sini kita pakai if setekan di sini rekam medis jenis perawatan jika sama dengan 1 itu, maka dia akan menunjukkan bahwa dia rawat jalan. Terus jika tidak, berarti dia menampilkan rawat inap. Terus di sini kita tutup, di sini as jenis perawatan. Sini coba kita testing lagi. Selanjutnya di sini kita buat supaya hurufnya itu kecil. Jadi di sini kita tambahkan di bagian riwayat rekam medis di view. Di sini kita tambahkan small. Kita copy saja, Ctrl C, terus Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Terus di sini juga kita copy yang small yang tutup ini, terus kita letakkan di sini. Oke. Sudah. Ini coba kita refresh. Oke, tampilnya itu seperti ini. Oke, di sini untuk rekam medisnya sudah. Pendaftaran pelayanan di sini nanti kita tidak buat tabel. Jadi di pendaftaran pelayanan ini saat dia sudah daftar, berarti dia akan tampilnya itu seperti di rekam medis ini. Dan di rekam medis ini saat nanti kita sudah pilih yang untuk rekam medisnya ini, nanti dia akan muncul datanya, lebih datanya di sebelah sini. Oke, sudah. Kita masuk dulu.
kita masukkan ulang. Ini sebenarnya tuh saya masukkan passwordnya itu salah. Oke, oke, rekam medis. Oke, sampai di sini pembahasannya. Untuk kita buat view di pasien, yang dimana di bagian riwayat rekam medisnya. Jadi sampai di sini dulu pembahasannya. Maaf jika ada kesalahan saat pembahasan, mohon maafkan. Sampai sini dulu pembahasannya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.